silahkan. Senang sekali hari ini. Alhamdulillah hari ini Ibu sudah hadir di kelas saya. Sebelum saya mengajar hari ini, saya mohon untuk mau mengamati saya untuk mengajarkan. Oh iya, sama-sama Bu Ca. Saya juga berterima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bu Ca bersedia menerima saya hari ini untuk melakukan percakapan pra-observasi, karena rencananya hari ini saya akan melakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang akan Ibu Ca lakukan hari ini. Terima kasih Bu. Baik Bu. Baik Bu, sebelum saya mulai mengajar, apa saja yang perlu saya siapkan agar pelaksanaan hari ini berjalan sesuai rencana? Saya rasa kemarin kan kita sudah berdiskusi di WA ya, di chat WA. Saya rasa apa yang saya sampaikan kita sudah persiapkan hari ini, tetap tenang Wica, persiapkan apa yang harus dipersiapkan, yaitu strateginya Wica ketika akan melakukan proses pembelajaran hari ini ya. Baik Wica, untuk mengefisienkan waktu, kita akan mulai saja kegiatan hari ini. Apa Wica sudah siap? Siap Bu. Saya siap. Oke. Ya, terima kasih. Nah, semangat ya Bica ya. Oke. Nah, pengamatan setelah Bica nanti saya akan mengamati area pengembangan yang akan Ibu Bica kembangkan. Nah, Bica mungkin bisa menyampaikan titik-titik mana saja yang ingin saya observasi ketika Bica melakukan proses pembelajaran di semester. Saya akan memaksimalkan pembelajaran hari ini Bu dengan memperhatikan bibit penilaian. Yang paling itu yang selalu kurang di saya Bu, mengenai bibit penilaian. Oke, langsung ke intinya ya Bu Ica. Saya ingin membantu, mungkin Bu Ica bisa menyampaikan karena saya akan menyiapkan rubrik penilaian pada saat Bu Ica observasi. Tapi saya ingin mengetahui dulu Bu Ica ingin saya amati di bagian mana pada saat Bu Ica melakukan proses pembelajaran di kelas. Di sini Bu, saya ingin sekali mengembangkan kompetensi pada bagian yang memberikan kesempatan kepada murid untuk mengajukan pertanyaan. Ya, karena biasanya saya sih lupa untuk memberikan kesempatan murid membuat pertanyaan itu. Dan kemudian bagaimana setelah itu saya bisa memberikan penguatan, baik secara verbal maupun non verbal. Oke, jadi yang saya tangkap tadi bahwa Bu Ica ingin saya mengamati bagian di mana Bu Ica bisa memberikan ruang untuk murid dalam Bu Ica memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan pertanyaan. Kemudian setelah itu Bu Ica juga ingin saya mengobservasi atau mengamati pada saat Bu Ica memberikan penguatan kepada siswa. Penguatannya itu bersifat positif baik secara verbal maupun non verbal, begitu ya Bu Ica ya. Oke, kalau begitu Bu Ica hari ini apakah mungkin Bu Ica ada hal lain yang harus disampaikan lagi? Ini Bu, saya kan menilai diri sendiri Bu ya. Saya menilai diri sendiri kurang di bagian itu. Kamu aja, saya keasikan menjelaskan materi. Kadang saya lupa memberikan akses kepada murid bertanya. Dan saya juga sangat kurang dan sering lupa memberikan penguatan. Ya, apakah ketika murid saya benar atau mereka salah menjawab, ya kadang-kadang saya lupa, apa mungkin kadang juga terpikir terfokus pada waktunya mau habis. Berarti bicara ingat bahwa fokus dalam PDM adalah mengaktifkan semua murid. Jadi Ica ketika mengajar berarti fokus itu bahwa murid semua harus aktif. Iya. Kemudian Ica karena keaktifan mereka berarti memberdayakan mereka melalui kesempatan bertanya di sela penyampaian materi. Jadi pada saat Ica menyampaikan materi, Ica mungkin ada sesuatu yang kurang dipahami murid, mungkin diberikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian sehingga Ica
Tepat sekali Bu. Saya akan melakukan seperti itu. Nah, apa harapan dari kegiatan yang akan kita laksanakan ini Buca? Tentunya Buca adalah konsentrasi untuk mengembangkan kompetensi keadaan area dalam konservasi. Ini saya sangat berharap bahwa setelah ini tuh saya lebih mengembangkan kompetensi saya mengenai dan sedikit ke depannya Bu, ketika saya mengajar kegiatan di kelas itu sudah seluruhnya saya enggak. Kemudian anak-anak itu merasa senang belajar dan merasa mempunyai kemerdekaan dalam belajar. Wah, luar biasa sekali Buca. Buca memiliki harapan untuk selalu mengembangkan diri demi kemajuan murid-murid di kelas. Luar biasa. Iya Bu, insya Allah. Terima kasih Bu atas pencerahannya dan petunjuknya kepada kami. Kita akan mulai Oke, kalau begitu kegiatan percakapan praobservasi hari ini saya rasa cukup ya Buca. Sekian dan kita akan bertemu pada proses observasi yang akan kita lakukan ya. Oke, terima kasih Buca. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas kita siapkan dulu dan berdoa ya. Seluruhnya siap gerak. Salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita membaca doa. Silahkan duduk kembali ke kelas. Halo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Senang sekali Bu Guru hari ini kita ketemu lagi di hari Rabu ini ya. Dengan wajah-wajahnya semua yang ceria, alhamdulillah luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu. Coba tepuk semangat. Oke, luar biasa. Nah, sekarang anak-anak, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya siapa yang tidak hadir hari ini. Nah, hari ini anak-anak kita akan lanjutkan pembelajaran IPA. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Nah, bagaimana perasaannya? Senang. Ya, jadi jadwal hari ini adalah pembelajaran IPA. Ya, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah bagian-bagian bunga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak siswa ya, kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga. Tahu semua bunga? Kemudian siswa mampu membedakan dan menjelaskan perbedaan bunga jantan dan bunga betina. Itu yang akan kita capai hari ini ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita lihat di tayangan. Nah, kelopak. Apa lagi? Kepala sari. Apa lagi? Benang sari. Apa lagi? Pangkat putih. Kelopak. Apa lagi? Nah, di atas ini, di papan kita ada bagian-bagian bunga. Ya, ada bagian-bagian bunga. Ada mahkota, kepala sari, ya, benang sari, kepala putih, kakek putih, kelopak, bahkan Aufa,
keluar dulu ke halaman, ambil lagi bunganya 4 seperti ini. Ya? Oke. Di halaman sekolah ada itu. 4 lagi ya. Jadi bunga ini akan Ibu Guru kasih per kelompok. Ya, bunganya nanti kalian silahkan dibedah, dipisah-pisah. Ini namanya mahkota, ini kepala sari. Dilihat sendiri ya, dilihat di papan, kemudian kalian cocokkan dengan apa yang di depannya. Oke? Nah, Ibu Guru ada lagu supaya kita mudah mengingat. Ya, ada Ibu Guru punya lagu bagian-bagian bunga. Disimak dulu ya. Oke, Ibu Guru contohkan. Disimak dulu, nanti kalian ikuti setelah yang kedua kali. Oke? Paham? Paham. Oke, bagian-bagian bunga. Ada 9 bagian bunga, kepala sari dan benang sari, kepala putih dan tangkai putih, mahkota bunga indah sekali. Tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji kelopak bunga. Ayo kita bersama belajar bagian bunga. Bisa ya? Bisa. Oke, kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Ada 9 bagian bunga, kepala kepala putih. Dulu, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, alhamdulillah luar biasa. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai bagian-bagian bunga. Nah, sekarang apakah ada yang mau bertanya tentang materi tadi? Saya Ibu. Almaira, apa yang mau ditanyakan Almaira? Apa manfaat mahkota bunga pada Heeh. bunga? Oke, apa ya manfaat mahkota bunga pada bunga? Ada yang tahu? Nah, yang mana sih tadi mahkota bunga? Ini ya? Ini. Iya, mahkota bunga. Jadi, apa ya manfaatnya? Kalau kita lihat mahkota bunga, di bagian bunga ini yang paling cantik apa? Mahkota Iya, mahkotanya sama raja, mahkotanya yang cantik, ya. Kenapa? Kenapa dia mesti cantik? Supaya dia tahu, supaya memikat perhatiannya kumbang. Tahu kumbang? Kumbang, ya, yang suka mencari madu di bunga, yang suka hinggap di bunga. Jadi mahkota itu fungsinya untuk memikat kumbang datang menghampiri bunga. Sudah paham Almaira? Sudah Ibu. Ya, apa tadi fungsinya, Mak? Untuk memikat kumbang. Oke, luar biasa. Jadi itu ya. Jadi kita lihat bahwa fungsinya mahkota itu untuk memikat kumbang. Nah, sekarang ada lagi yang mau bertanya. Ibu. Iya. Apa perbedaan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna? Bunga sempurna dan tidak sempurna. Iya, Bu. Iya. Jadi bunga sempurna itu ada yang bunga sempurna tidak sempurna. Jadi tidak semua bunga seperti ini ya. Ada lengkap, ada benang sarinya. Jadi ada bunga yang tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Dia memiliki jenis apa namanya, jantan dan betina. Jadi dia harus bedanya di benang sari dan kepala putih, bedanya ya. Oh bagus, pintar sekali Siva. Oke, kita kasih dulu tepuk jempol. Jempol kanan, Jempol kiri. 2 jempol untuk Siva. Hebat. Jadi fungsinya kelopak bunga adalah melindungi bunga yang masih kuncup. Ya, masih kuncup. Jadi tidak terganggu oleh kumbang sebelum dia mekar. Iya, kan ditutup ya, bunganya tertutup. Oke? Sudah paham? Iya, bagus. Ya, jadi itulah tadi bagian-bagian bunga dan fungsinya. Oke, masih semangat anak-anak? Masih. Alhamdulillah. Nah, sekarang
tadi sudah mempelajari tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Sekali lagi kita bernyanyi ya, bagian bunga ada berapa tadi? 9. 1, 2, 3. Ada 9 bagian bunga. Oke. Jadi anak-anak itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Sekali sudah kita mengetahui apa bagian-bagian bunga dan fungsinya. Oke. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, yang ada yang ingin mengungkapkan kembali apa yang sudah kita bahas hari ini. Ada yang bisa katanya apa yang sudah dipelajari tadi? Ya, Alfa. Berdiri kita. Kita sudah belajar bagian bunga, oke? Oke, silakan. Mahkota bunga, Bu. Kita sudah belajar bagian bunga yaitu mahkota. Apa lagi? Kepala sari, Bu. Kepala sari, tangkai putih. Apa lagi? Oke, apa lagi? Bakal biji atau lopas, sarungnya, bakal biji sudah tadi. Apa lagi? Benang sari. Benang sari. Apa lagi? Bakal biji. Serbuk sari. Oke, luar biasa. Jadi, oke, alhamdulillah hari ini kita selesai pembelajaran. Siap-siap kita mau pulang, menyelesaikan pekerjaan kita. Oh iya, sebelum kita tutup di guru ada LKPD. LKS itu lembar kerja. Jadi siapa yang mau tanya? Wica, kegiatan hari ini berjalan lancar dan Ibu sudah melakukan proses pembelajaran di kelas. Alhamdulillah, Bu, luar biasa karena semua terlewati tanpa kendala yang berarti. Nah, kalau boleh tahu nih Wica, bagaimana perasaan Ibu Wica melalui proses tadi dan bagaimana Ibu Wica menilai performa diri sendiri dalam kompetensi yang ingin Ibu Wica kembangkan tadi? Alhamdulillah, Bu, perasaan saya setelah melewati proses tadi ini saya merasa lega ya karena semua terlewati dengan baik. Saya bisa memberikan kemerdekaan untuk saya bertanya dan kemudian memberikan penjelasan. Dan di sini juga saya tadi berusaha untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan dalam proses pembelajaran sebelumnya. Oke, yang saya pantau bahwa Ibu Wica telah memberikan kemerdekaan belajar bagi Ibu Wica, kemudian Ibu Wica sudah berusaha menghindari kesalahan-kesalahan yang memang selama ini sering terjadi pada saat Ibu Wica melakukan proses pembelajaran ya. Luar biasa Ibu Wica. Kemudian Ibu Wica di sini Ibu Wica juga sudah berani menilai performa diri sendiri. Saya menilai diri saya bahwa sepanjang proses pembelajaran itu saya sudah memberikan ruang kepada murid untuk bertanya, kemudian apa yang mereka tidak pahami, kemudian setelah itu saya memberikan penguatan-penguatan positif atas pencapaian mereka. Luar biasa Bu. Apa boleh Wica kalau misalnya Wica kan tadi sudah menyampaikan hasil refleksi diri Wica. Nah, sekarang saya meminta apa boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses pembelajaran Ibu yang Ibu Wica lakukan tadi di kelas. Tentu saja Bu, saya ingin sekali mendapatkan umpan balik dari Ibu yang sebagai observer saya hari ini. Baik, begini Wica. Dalam pengamatan yang saya lakukan selama Wica melakukan proses pembelajaran bersama murid tadi, saya sangat takjub loh Wica. Saya terkesima karena Ibu Wica mampu menunjukkan performa yang luar biasa. Ibu melakukan tahapan-tahapan pembelajaran sesuai skenario pembelajaran yang Ibu Wica susun. Jadi saya sudah melihat skenario pembelajaran Ibu Wica. Luar biasa sekali bahwasannya urutan-urutannya itu secara sistematis Ibu Wica ya.
Kemudian apa yang menjadi kekhawatiran yang selama ini bahwa Bu Ica kurang memberikan ruang kepada anak-anak untuk bertanya dan kurang memberikan penguatan positif baik secara verbal maupun non verbal, tetapi itu semua sudah tercover dalam proses pembelajaran yang Bu Ica lakukan dan Bu Ica sudah melaksanakan apa yang menjadi kekhawatiran Bu Ica. Luar biasa Bu. Terima kasih Bu atas kesimpulan pengamatannya. Oke, nah Bu Ica, ketika mendengar umpan balik sesuai pengamatan yang telah saya lakukan, bagaimana Bu Ica menanggapi hal ini? Setelah mendengarkan umpan balik dari Bu Eman, luar biasa. Saya merasa tersanjung dan saya merasa bangga bahwa ternyata saya bisa Bu mengatasi kekhawatiran saya selama ini. Dan kekhawatiran itu ternyata pada saat pembelajaran yang tadi itu tidak ada Bu ya, tidak terjadi. Dan semoga kedepannya saya lebih semangat lagi untuk terus lebih baik. Biasa semangatnya Bu, saya senang sekali dengan Bu Ica karena semangat Bu Ica yang sangat luar biasa Bu Ica ya. Karena kegiatan ini sudah selesai, selanjutnya kita akan membicarakan rencana tindak lanjut ke depannya. Apa yang akan Ibu Ica lakukan selanjutnya agar bisa mengasah keterampilan diri, terutama pada area yang betul-betul Bu Ica ingin kembangkan seperti yang tadi Bu Ica ya. Ya, rencana ke depannya itu melatih diri. Saya melatih diri pada area yang saya kembangkan hari ini, kemudian melalui proses pembelajaran di sekolah. Saya ingin fokus pada proses pembelajaran berjalan dengan baik, ya sesuai dengan skenario yang saya buat. Begitu. Baik. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayarkan yang akan Ibu Ica lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area pengembangan yang Ibu Ica inginkan? Yang tadi Bu itu saya sebagaimana yang saya katakan itu bahwa fokus saya itu terutama pada pelaksanaan skenario pembelajaran dengan memilih model pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Wah, bagus sekali Bu Ica. Baiklah, hari ini akan menjadi catatan baik bagi saya sendiri sebagai observer, sekaligus sebagai supervisor ya Bu Ica. Tentunya dan saya telah mencatat semua temuan-temuan yang saya dapatkan dari kegiatan pengamatan proses pembelajaran yang Ibu Ica laksanakan. Nah, sebagai penutup saya ingin mendengarkan dari Ibu insight dari kegiatan hari ini. Apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan hari ini? Dari kegiatan hari ini Bu, saya simpulkan bahwa ketika ingin hasil yang terbaik itu harus ada kemauan, dan untuk kemauan itu harus terus belajar dan berusaha Bu. Dan saya berterima kasih Ibu Aina, luar biasa Bu pengalamannya, keseniannya mengingat ketika saya lakukan rubrik ya sehingga betul-betul memiliki persiapan yang matang ini keberhasilan di bulan Februari. Dan saya merasa bahwa kompetensi saya semakin meningkat. Saya merasa bahwa saya sudah mulai memerdekakan diri saya. Luar biasa, sama-sama Bu Ica ya. Dan mungkin cukup sekian pembicaraan kita pada kegiatan pasca observasi seperti akademik. Semoga bermanfaat Bu Ica. Kedepannya kita semua bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan hal-hal yang menjadi target pengembangan diri kita sendiri. Oleh itu saya